Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah hari Minggu online kelas kecil GKE Pangarina. Kita perlu bersuka cita ya, karena Allah begitu mengasihi kita. Walaupun kita sering merasa sedih atau kecewa ataupun berada dalam keadaan yang kurang enak, Tuhan sedikit pun tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi kalian harus ingat ya, betapa Allah itu mengasihi kalian dalam segala hal yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian kita ya. Kita mau menyatakan betapa Allah itu sangat mengasihi kita, seperti pujiannya ini, yaitu Yesus sayang padaku. Kita menyanyikannya bersama-sama ya. Pujian yang sangat memberkati ya. Dari pujian tadi kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita manusia. Kita yang seharusnya memperoleh hukuman karena dosa kita, malah mendapatkan kasih karunia dan anugerah dari Allah. Sehingga kita diselamatkan karena Yesus sudah mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Nah, adik-adik, kakak mau kita berdoa, kita mau memulai sekolah minggu kita, dan kita mau sungguh-sungguh, kita mau duduk tenang, kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa, hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk beribadah dan bersekolah minggu. Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu, dan kami semakin berbuah dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Biarlah kami boleh duduk tenang, kami boleh taat dan setia, sehingga kami semakin hari boleh semakin percaya dan beriman kepadamu. Kami menyerahkan sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati kami semua dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau mengundang kalian menyanyi satu lagu lagi ya. Kita mau memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kayemima. Kita angkat pujian kita, Ketuk Mengetuk. Kita bernyanyi bersama-sama ya.
adik-adik, kembali lagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yemima. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa karena pada hari ini kami kembali lagi diberikan kesempatan untuk dapat beribadah sekolah minggu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami anak-anak-Mu, bimbing kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat mendalami, mendengarkan firman-Mu hari ini dengan taat, dan apa yang kami dengarkan tidaklah berlalu, melainkan tertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami pribadi Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, pasal yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Wah, cukup banyak ya. Nah, cerita hari ini menceritakan kisah tokoh yang pastinya tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Siapakah dia? Yaitu Nuh, adik-adik. Ya, dia dan juga Bahtera ya. Nah, pasti tidak asing ya dengan cerita itu. Nah, cerita kakak itu berawal, kita semua tahu bahwa Allah itu sangat baik. Allah itu baik dan kudus ya adik-adik. Allah menciptakan kita manusia. Dan manusia jumlahnya semakin banyak di atas bumi ini. Tapi bukannya ada yang bertobat atau menjadi baik, manusia-manusia ini justru menjadi jahat adik-adik dan semakin berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat ini sangat kecewa karena manusia-manusia sudah meninggalkan Dia. Mereka semua berdosa dan melakukan hal yang jahat. Akhirnya Allah memutuskan untuk memusnahkan semua manusia dari muka bumi ini. Nah, kalian bayangkan, semua manusia akan habis. Tapi ada satu keluarga adik-adik, yaitu keluarga Nuh. Ya, dia dan keluarganya sangatlah mengasihi Allah. Mereka memiliki hati yang taat dan juga mau mendengarkan perkataan Allah adik-adik. Nah, jadi Allah memberitahukan kepada Nuh tentang rencananya ini. Nah, Allah ingin menurunkan air bah adik-adik. Nah, air bah ini seperti air yang jatuh dari langit ya. Jadi dalam bentuk hujan yang sangat besar itu diturunkan ke bumi sehingga akan menimbulkan banjir yang sangat besar adik-adik. Nah, kira-kira ketika mendengar ini Allah menyuruh Nuh untuk membuat apa ya? Apakah membuat perahu? Tidak mungkin. Perahu terlalu kecil untuk Nuh dan keluarganya. Kira-kira apa ya? Rakit? Tidak. Rakit malahan nanti Nuhnya tenggelam. Kira-kira apa ya yang diminta Allah kepada Nuh untuk dia buat? Mari kita baca dari Kejadian 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, itu ya yang dibuat oleh Nuh. Sebuah bahtera. Nah, pastinya bahtera ini adalah kapal yang sangat besar ya adik-adik. Dan kapal ini mampu untuk menampung Nuh dan keluarganya dan juga hewan-hewan yang akan diselamatkan. Nah, ketika mendengar ini, apa yang dilakukan Nuh? Ya, Nuh taat adik-adik dan dia setia dan mau mendengarkan perintah Allah. Lalu ia mengambil kayu gofir dan mulai membangun bahtera itu. Dia melekatkan kayu-kayu dengan getah sehingga mereka saling menyatu ya dan membentuk sebuah bahtera. Nuh ketika membuat ini itu kira-kira bagi kalian
berapa lama ya Nuh bisa membangun kapal sebesar itu, membangun bahtera itu? 1 hari? Tidak mungkin. Beberapa hari? Beberapa minggu? Atau beberapa bulan? Jawabannya 120 tahun adik-adik. Wah, cukup lama ya, bukan cukup lagi, tapi sangat lama. Bayangkan saja, nenek kita yang umur 100 tahun itu sudah sangat luar biasa loh adik-adik. Dan bayangkan, Nuh membangun kapal ini selama 120 tahun. Bahtera ini ya, maaf. Bahtera ini selama 120 tahun. Kalian bayangkan betapa lamanya itu ya. Nah, ketika Nuh membangun membangun bahtera itu, Nuh ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya adik-adik. Para tetangganya datang mengejek dia. Tapi Nuh bukannya membalas mereka, dia malah mengatakan tentang penghakiman Allah itu, tentang air bah. Dan orang-orang yang mendengar itu, mereka menganggap bahwa Nuh itu aneh dan mereka tidak percaya, dan mereka meninggalkan Nuh. Lalu ketika bahtera itu sudah selesai, Nuh segera memasukkan kebutuhan-kebutuhannya seperti makanan, minuman, dan hal-hal yang dibutuhkannya dia masukkan ke dalam bahtera itu. Lalu dia mengajak istrinya dan juga anaknya laki-laki dan juga beserta istri-istrinya masuk ke dalam bahtera itu. Dan juga Allah menyuruh Nuh untuk membawa sepasang hewan ya, 7 pasang banyaknya hewan dan burung yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, lalu dia memasukkan semua itu, dan ketika mereka sudah masuk semua, ada pintu bahtera ya adik-adik. Nah, menurut kalian, siapa yang menutup pintu bahtera ketika Nuh dan keluarganya dan semua hewan-hewan itu masuk? Jawabannya adalah Allah adik-adik. Allah yang menutup pintu bahtera itu. Dan ketika pintu itu tertutup, turunlah hujan dengan sangat besar ya, banyak. Dan hujan itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Wah, bayangkan ya, selama 40 hari 40 malam itu hujan setiap hari. Dan hujan itu juga hujan yang sangat besar adik-adik. Nah, ketika hujan itu terjadi, bumi ini tenggelam. Jadi tanah-tanah, pepohonan, dan pohon-pohon yang tinggi itu semua tenggelam. Gunung-gunung juga tenggelam. Dan semua manusia dan hewan yang ada di bawah itu semua mati tenggelam adik-adik. Nah, tapi keluarga Nuh dan juga hewan-hewan yang dibawa Nuh semua hidup dan selamat di dalam bahtera yang sudah dibangun oleh Nuh. Nah, dan beberapa hari setelah 40 hari 40 malam, akhirnya hujan mereda dan hari mulai cerah kembali. Dan perlahan-lahan air yang dalam itu, yang semuanya air, mulai surut adik-adik. Dan bahtera Nuh itu mendarat di sebuah gunung yang bernama Gunung Ararat. Nah, jadi ketika melihat keadaan yang sudah mulai surut, Nuh mengirimkan burung merpati untuk terbang. Ketika satu kali dilepaskan, hari pertama dilepaskan, itu burung merpatinya kembali adik-adik karena tidak ada tempat untuk hinggap. Jadi akhirnya Nuh menunggu beberapa hari, dan kemudian dia melepaskan burung merpati itu lagi. Dan pada yang kedua kali ini, merpati itu membawa sepucuk daun zaitun adik-adik. Nah, dan dia tahu bahwa air sudah mulai surut. Lalu dia menunggu beberapa hari lagi sampai air benar-benar surut. Lalu ketika dia melepaskan burung merpati untuk ketiga kalinya, burung merpati itu tidak kembali adik-adik. Itu menandakan bahwa ada tempat mendarat dan membuktikan bahwa air sudah mulai surut. Akhirnya Nuh dan keluarganya pun keluar dari bahtera itu beserta dengan hewan-hewan yang mereka bawa ya adik-adik. Hewan-hewan itu berlari, melompat, terbang keluar dari bahtera. Dan apa yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya ketika mereka tahu bahwa mereka sudah menginjak tanah kembali?
Mereka tidak hanya berdiam diri adik-adik. Mereka membangun mezbah, mengucap syukur, dan memuliakan Allah adik-adik. Ya, mereka sangat bersuka cita dan mereka membuktikannya di dalam ungkapan syukur, melalui persembahan syukur yang mereka berikan, yaitu pengorbanan anak domba ya. Ada pengorbanan yang mereka berikan kepada Allah. Nah, setelah itu Allah berkata kepada Nuh bahwa ia tidak akan lagi membinasakan manusia-manusia di generasi berikutnya ya. Jadi dia membangun sebuah kovenan. Kovenan itu adalah janji khusus antara Allah dengan Nuh, di mana Allah berjanji ia tidak akan membinasakan manusia dengan air bah lagi. Nah, dan Allah juga memberikan buktinya dengan pelangi di atas awan-awan adik-adik. Nah, jadi Allah mengasihi Nuh dan keluarganya sepanjang umur hidup mereka adik-adik. Nah, Allah juga memberikan kovenan kepada kita adik-adik. Allah menjanjikan sebuah janji khusus kepada kita, yaitu kedatangan juru selamat yang akan menebus dosa kita, yang melalui dia kita diselamatkan adik-adik. Nah, oleh sebab itu kita harus percaya ya bahwa janji Allah itu benar-benar nyata di dalam Yesus Kristus. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah menerima janji yang besar itu. Oleh sebab itu, teruslah jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita selalu mengucap syukur ya, kita mengucap syukur karena kita masih menerima janji yang luar biasa itu. Jadi adik-adik, biarlah kita hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita, seturut dengan firman dan kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Untuk menutup pemberitaan firman hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk cerita firman-Mu hari ini. Tolong kiranya Tuhan menuntun kami anak-anak-Mu, agar kami juga dapat taat dan setia sama seperti Nuh terhadap Engkau Bapa, di mana Nuh melakukan apa yang Engkau perintahkan, sama seperti kami juga. Tuhan, Engkau pimpin bimbing kami, biarlah kami dengan taat dan penuh rasa syukur mau datang kepadamu dan mau mendengarkan firman-Mu. Tolong tuntun kami, ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami dari hati kami yang terdalam, dari hidup kami yang secara pribadi ini percaya bahwa Tuhan, Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya Bapa, melalui pengorbanannya di atas kayu salib kami telah diselamatkan dan kami telah ditebus dari dosa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami angkat hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Yemima untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati. Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu ya bahwa Allah itu membenci dosa adik-adik. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Apabila kita selalu hidup di dalam dosa, Tuhan akan menghukum umatnya. Tetapi Tuhan tidak hanya menghukum umatnya ya, Dia juga memelihara dan mengasihi umat-umatnya yang setia dan taat seperti keluarga Nuh. Nah, karena begitu besar kasih Allah, Dia juga mau memelihara dan mengasihi kita anak-anak Allah dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, yaitu orang-orang yang taat dan percaya kepada Yesus. Nah, dari situ kita tahu ya betapa kasih Allah itu luar biasa. Dia tidak hanya mengasihi, tetapi Dia juga memelihara hidup anak-anaknya. Nah, adik-adik, kita saat ini juga akan memberikan persembahan.
Persembahan ini boleh kalian masukkan ke dalam amplop atau tabungan ya. Dan pada waktunya nanti boleh dikumpulkan dengan kakak-kakak sekolah minggu apabila kita sudah bertemu nanti. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kakak mengundang adik-adik untuk menyanyi pujian, yaitu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kakak undang semuanya bangkit berdiri ya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita menyanyikannya. Tidak terasa ya, sekolah minggu kita sudah berakhir. Kita sangat mengucap syukur ya, karena kita sudah boleh memuji Tuhan. Kita sudah juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga adik-adik boleh semakin mengerti, semakin mengasihi, semakin percaya. Dan kalian mengetahui bahwa Allah selalu menepati janjinya. Nah adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita ini. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu menepati janji. Engkau berjanji tidak akan memberikan air bah seperti zamannya Nuh. Dan Engkau menepatinya ya Tuhan. Engkau juga berjanji akan memberikan penolong bagi kami. Dan Engkau menepatinya ya Tuhan. Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa kami sehingga kami boleh selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia, yang mau hidup di dalam kekudusan dan menjauhi dari segala dosa. Dan bila kami berdosa, biarlah kami boleh bertobat setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk alat pelayanan-Mu. Dan biarlah Engkau juga suci kuduskan setiap penghasilan apapun yang kami miliki saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan kami juga rindu minggu depan kami boleh bersekolah minggu lagi. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.